سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر خلقه وعشر كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نعيش إن شاء الله تعالى آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شر الفاتحة. Pada pagi hari ini kita akan membuka kitab terbaru, kitab Mukhtar Hadis. Juga pendengar bisa bersantai dimanapun anda berada yang saat ini mengikuti siaran langsung dari Majelis Ta'lim Baitul Ibad. Insyaallah kita akan buka kitab Mukhtar Hadis halaman 159. Ya. 159 ya terakhir. Oh 160 ya. 1113. Mari betul ya bil qada'i bainal muslimin. Pada guru kita. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumailah hadrati syekh walid hadzal kitab hadrati syekh kan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah satu kali lagi kita tawasul pada Allah dalam berkat salawat Fatihah dan berkat haji kita. Alhamdulillah mudir yang kemarin kita terakhir sudah kembali bisa datang kembali salim. Mudah-mudahan karena kesehatan terus dan kesehatan kita semua dipelihara. Dan yang kedua ini yaitu Haji Sukari ya, yang pada saat ini kurang sehat, berat apapun penyakitnya, mudah-mudahan bertahap segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita yang kentongan yaitu Fathul Mu'in yaitu Yahya Sanusi di Sindang Larang. Ciherang Min Haji Hasan. Mudah-mudahan karena sangat kita butuhkan untuk beliau, mudah-mudahan dengan berkah Fatihah dan surah Al Fatihah, mudah-mudahan seberat apapun penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sedang sehat, keluarga kita yang sedang sehat, mudah-mudahan dijaga keselamatan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan yaitu Mukhtar Hadis. Kalimatnya hadisnya Manitulia bukan? Ya, Manitulia belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manitulia bil qada'i. Siapa orang yang diberi cobaan bil qada'i menjadi hakim bainal muslimina di antara orang Islam, fal ya'dil maka hendaklah ia berlaku adil bainahum di antara mereka bilahbihi dalam pemeriksaannya, wa isyarawatihi dan isyaratnya, wa mahmadihi dan tempatnya, wa majlisihi dan di majlisnya. Jadi orang yang dijadikan hakim itu adalah merupakan musibah. Pantas dirjen majurnya begitu punya jabatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata itu adalah merupakan musibah.
Jadi siapa orang yang diberi cobaan menjadi hakim di antara orang Islam, fal ya'dil, maka hendaklah dia berlaku adil bainahum di antara mereka. Seperti Sayyidina Umar, anaknya Salah tetap dirajam. Pilatihi dalam pemeriksaannya, wa isaratihi dan isyaratnya, wa ma'adihi dan tempat duduknya, wa majlisihi dan majlisnya. Jadi intinya orang yang menjadi hakim itu adalah merupakan cobaan dari Allah. Adil kagak? Di sini makanya hendaklah ia berbuat adil. A kata A, B kata B. Tidak ada mafia peradilan. Gitu. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Rawahu Daruqutni. Jadi ternyata jabatan itu adalah bukan anugerah ya, itu adalah merupakan ujian. Pantas disuruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi dapat jabatannya, syukurannya bukan baca Yasin 41 balik, 3 malam jalan-jalan. Jadi kagak ada berkah-berkasnya, kayak gitu. Nggak ada berkahnya, boleh Yasinan gitu, syukur masa memang nggak dangdutan, gitu. Maka saya berpikir kagak berkah. Nah, jadi tetap harus ada bimbingan juga. Emang dasar perlu ngaji juga siapa juga, gitu ya. Itu hadis Daruqutni. Selanjutnya man ata ilaikum ma'rufan maka fiku fa'ilam tajidu fanqulahu. Siapa orang yang memberi kepada kamu ma'rufan, kebaikan, maka jika kamu tidak dapat membalasnya kedudukan itu, maka sempurnakanlah. Artinya kebaikan balaslah itu. Fa'ilam tajidu, jika kamu tidak bisa membalas, fanqulahu, doakan kepadanya. Tapi kita yang berbuat kebaikan jangan ada hati pengen kebaikan kita dikembalikan. Pokoknya banyak sebisa-bisa kita kebaikan udah tebarkan saja. Gitu. Nggak mungkin kalau nanam timun kudu tumbuh duri. Gitu. Ya, artinya kita bahas saham kebaikan ditebarkan saja. Untuk kemampuan kita yang ada, emang mampu doa ya doa gitu. Kalau kayak kalau kita ini dalam keadaan situasi dan kondisi seperti ini, kan gitu. Yang namanya orang ada yang PHK, ada yang memang biasanya itu kan itu. Bagaimana caranya kita ngedoakan pada Allah. Sebenarnya baca sholawat supaya namanya walaupun katanya menurut perhitungan ekonomi adalah ekonomi lumpuh sampai orang-orang kampung kita jangan sampai pagi-pagi dagang jaga kebun gitu. Insya Allah, sebab yang namanya amalan ada yang manfaat untuk pribadi, ada yang hikmahnya untuk orang banyak. Pertama sholawat itu, sepuluh ala Muhammad itu. Karena pada itu kan bisa banyak, kedua ada gurunya. Jadi manakala di kampung kita banyak orang yang baca sholawat, maka Allah akan berikan rahmat. Biar katanya orang itu banyak PHK, banyak orang yang jelas penghasilannya, tapi nggak ada orang yang memasak di kampung kita. Kenapa? Karena itu ada doa yang memang untuk orang semua. Kedua istighfar wa mustaghfirina lil ashab. Ya ini yang saya cecer, ini adalah satu sholawat, kedua istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu juga hikmahnya untuk kita juga mengurangi dosa, dan untuk yang lain juga. Kalaupun kampung kita akan diturun bencana oleh Allah, begitu dilihat di seluruh kampung banyak orang-orang menjelang subuh baca istighfar sebanyak-banyaknya. Saraftu anni adabi anhum. Nah gitu tahu. Aku pengkol bencanaku dari mereka. Berarti istighfar itu bukan kita doakan. Dan dengan istighfar yang banyak itu juga tajlibur rizqo. Tajlibur rizqo artinya menyalik rezeki. Kemudian dengan zikir la ilaha illallah itu pertama menenteramkan hati kita.
Dan juga dengan la ilaha illallah itu juga punya pengaruh dengan keselamatan orang lain. Sebab air laut juga makhluk Allah udah pada gemes banget, gunung, laut udah sewot banget udah sama orang-orang yang sampai saat ini belum sadar, belum nyembah kepada Allah. Padahal oleh Allah udah dicontohin dengan kematian. Ada orang belum sembahyang belum apa mati datang, minta ampun kan contoh itu. Iya, ada yang kagak ngapa-ngapa. Kayak tetangga saya itu si Dadan itu. Iya. Jam 11 masih ngaji, jam 3 udah wassalam. Itu. Jadi kan masih itu. Itu kan seperti itu kan itu. Kalau dengan kematian orang kagak sadar juga kudu diapain orang. Gitu. Iya, belum sadar juga. Tuh gitu. Jadi kebaikan itu tebar saja. Nah gitu. Mual kemana-mana. Tanaman kita, orang yang nanam kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan. Apa sering saya sampaikan, kalau kita berkondangan orang, jangan ada hati pikiran pengen dikembalikan. Kalau kita punya hati pengen dikembalikan, palingnya dia doang kan. Tapi kalau kita semata-mata hati idkhul surur fil qalbil mu'min ibadah, sambil ada tandanya kita 100 atau 200 gitu kan, ada 50 gitu kan. Nah gitu. Itu naruh saham baik. Dengan semata-mata dari hati. Insya Allah 100 orang yang kita belum menanamkan saham baik kebaikan kepada orang lain, Allah ngiring untuk menanam saham kebaikan kepada kita. Selanjutnya, manittaba kitaballah hadahu minad dolalah. Siapa orang yang mengikuti kitabullah. Karena kitabullah adalah merupakan pertunjuk alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi siapa orang yang mengikuti kitabullah hadahu minad dolalah, Allah tunjukkan kepadanya daripada dolalah, daripada sasar. Maka kita satu hari satu malam paling sedikit minta pertunjuk 17 kali dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang benar, kepada agama yang benar, kepada agama Islam yang lurusnya seperti jalan yang lurus. Kenapa itu masih minta pertunjuk? Kata ulama tafsir listimror. Artinya kita supaya tetap dalam pertunjuk ihdinas siratal mustaqim. Pan kita lagi sholat berarti emang udah dapat hidayah. Kenapa itu masih ngedoa juga dengan Fatihah ihdinas siratal mustaqim? Kata ulama tafsir adalah listimror, supaya kita tetap di dalam pertunjuk. Karena ini dalam akidah kita mengikuti petunjuk ini ada yang ngulapin ke sebelah kanan, ada ngulapin ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri setan itu Pak. Nah, gitu. Tuh begitu. Maka Allah tunjukkan daripada dolalah sasar. Pan kalau sasar akidah mah bukan kayak sasar jalan. Kalau jalan mah kalau orang mau ke Bandung lewatnya lewat Jakarta, terus ke Yogyakarta, terus di Pantura diikutin, terus dia di lingkar selatan, ya kan entah lama-lama bakal ketemu. Nyasar jalan mah kan gitu. Tapi nyasar akidah mah bikin kesodokan, bikin jauh kemana tahu. Itu akidah tuh gitu. Maka supaya kita tetap dalam pertunjuk, jangan sampai ada pengaruh apa yang selalu diulapin oleh setan yang ada di sebelah kiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada agama yang benar seperti jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu siratal yang mana sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Itu siratal mustaqim itu. Kalau kita maka ada bahasa pengantarnya ada tea-nya. Mana ihdinas siratal mustaqim teh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, itu siratal mustaqim gitu. Enak itu pakai ada tea-nya gitu Pak. Iya, itu tea nah gitu. Anu eta tea sudah nah gitu. Iya. Wa waqahu su'al hisab, dan Allah pelihara dia akan perhitungan yang jelek. Perhitungannya jelek. Pada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Wa in tubdu anfusakum aw in tubdu lillahi ma fis samawati wal ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kamu nyatakan apa yang ada pada diri kamu, suatu perbuatan, aw tukhfuhu, atau kamu sumputkan gitu. Orang-orang kagak tahu dengan rekayasa kamu. Nah, sehingga wa in tuhfu yuhasibkum billah. Pasti Allah akan hisab kamu. Gitu. Dengan itu perbuatan mau dinyatakan atau mau dirahasiakan tuh perbuatan zahiran wa batinan yuhasibkum billah. Gitu. Allah akan hisab kamu. Semua ada catatannya. Maka nanti akan dipersilakan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Ayo baca buku amal kamu. Kapan itu teh? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti mulut terkunci, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menyaksikan kaki-kaki kamu bima kanu yaksibun, dan apa yang kamu perbuat. Mau ngomong apa kita kalau mau tinggal bicara tangan yang bicara. Begitu. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Tinggal imma wa imma sudah diperhitungkan, kemudian di mizan ada yang ke sebelah kanan ashabul yamin, ada sebelah kiri ashabus shimal. Tinggal disitulah peran kita itu adalah harus persiapan tabungan kita, banyakin sholawat agar menjadi sholawat itu menjadi pembelaan hukum. Kan Nabi saking sayangnya sama umatnya, nabi-nabi yang lain udah menempati surga, tapi Nabi Muhammad kalau umatnya belum masuk surga semua masih belum menempati. Anu bisa anu, mana si anu bin anu, belum kelihatan ini. Bukan kita jadi nabi, tapi nabi jadi kita kalau kita banyak salawat. Begitu. Si anu katanya timbangannya beratan ke kiri, mana lihat oleh Nabi, dicari oleh Nabi, suruh timbang lagi, ambil kertas, Nabi taruh kertas di timbangan kanan dengan apa kalimat sholawat yang dibaca di dunia ini, maka suruh ditimbang lagi, begitu timbang beratan ke kanan. Kalau draw enak sawan sorga, walaupun masih dikarantina kan, draw ini mau, iya, yang 50-50 antara kebaikan. Gitu kan, banyak timbangan yang draw kan, yang draw ini 50-50, ini yang STMJ sholat terus maksiat jalan, gitu kan. STMJ itu sholat terus maksiat jalan, jadi semua paling depan semua, lepas sembahyang paling depan, maksiat paling depan, hayu depannya semua. Ini mah hiperaktif namanya. Gitu. Nah itu mah nanti di Jabal A'rab, di Gunung A'rab. Al-A'rab itu satu gunung yang membatasi antara surga dan neraka. Di Ahmadiyah nanti ngomong tuh pada antu yang udah pada ngojai di neraka, masalah kakum fi sakor kan gitu. Apa sih kamu sebab kamu itu di neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami waktu dunia nggak bersembahyang, saya sampai mati, saya keburu mati mantan. Nah gitu. Itu teh saling itu. Cuman yang di Jabal A'rab nanti dia nyariin saudaranya yang ada di surga. Dari yang saudara kandung, saudara misan mindo terus dicariin. Habis ya saudaranya nggak ketemu di surga, bakal minta kebaikan dengan tidak mengurangi ganjaran mereka di akhirat yang udah di surga. Minta ganjaran nunggu berada sebelah kanan, kagak ketemu itu teh. Ingat sama teman ngaji, teman itu, nah itu. Maka suhubbu fillah wal bugdu fillah. Kita cinta juga karena Allah, itu manfaat nanti di sana. Nah gitu. Manfaat itu di akhirat nanti bisa dicari untuk apa, bisa membantu gitu. Dan selanjutnya hadis yang berikutnya, manittaqallaha asa qawiyan wasara fi biladihi aminan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah dalam arti menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan, asa qawiyan, maka dia hidup kuat. Nah gitu. Wasara fi biladihi, dan dia berjalan di negerinya itu aminan, aman.
Kok kenapa menjadi aman, tentrem, damai, sentausa? Orang yang takwa kepada Allah berjalan di muka bumi, ya bumi Allah atau karena takwanya kepada Allah, maka Allah memberikan ketentraman. Nggak beda kita ke Jakarta, yang kita inepin orangnya redo, sebulan bisa kita kuat sebulan. Tapi rumahnya kalau yang punya rumahnya kita ngendong rukap kelihatannya, pintu dibantingkan, bocah dijedotkan. Kan udah kagak enak jangan pulang rumah orang kan gitu, rumah anak lagi tuh kaki balik lagi gitu. Iya ngapa bah balik lagi atuh, kayaknya yang diendongin kesenang, tapi yang diendongin senang macam mana. Begitu pula orang hidup di dunia, biar harta penuh dunia ini, kalau emang gak takwa kepada Allah mau senang hidupnya tetap ada aja punya bingungan teh. Yang namanya bumi apa namanya bumi kita di mana saja kita berpijak, ya bumi dipijak langit dijunjung. Kalau emang Allah redho mah betah we di Papua juga gitu, betah we dikasih enak we oleh Allah, pantas atau kalau gitu. Nabi mengatakan faktor berkah itu ada 3. Yang pertama istri, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga kalau Nabi mah kuda gitu. Kuda, kalau Nabi kuda, jadi bukan si kuda ngasih keberkah, tapi dengan kuda kadang-kadang atau binatang-binatang itu membawa berkah, karena binatang itu bertasbih kan gitu. Cuman ingat kalau burung itu lihat dulu laki perempuan, kalau perempuan itu cariin lakiannya gitu. Seminggu sekali mah tak taruh di kurungan di situ, jangan dikasih minum doangan. Kita kudu tahu tuh yang ngebolehkan meraya burung Imam Qofal. Imam Qofal itu asbal wujuh. Orang-orang pada nggak bolehkan, kalau Imam Qofal mah ngebolehkan. Tapi kudu begitu. Nah gitu. Jadi kudu adil kita juga sama binatang juga. Maka Nabi mengatakan irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, pasti malaikat makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada engkau. Tuh gitu. Ternyata manusia mah bukan cuma kepada manusia, kepada makhluk hidup aja itu masih ada, harus banyak berbuat baik. Nah gitu. Jadi makanya pantas orang ada yang berapa juta gak dibeli ya, mungkin sama dia mah ada rasanya. Cuma jangan berakidah bahwa burung itu ngasih berkah, bukan. Burung itu makhluk Allah. Nah itu Nabi mengatakan seperti itu. Cuman kalau Nabi mah kuda. Jadi kalau emang itu kuda teh rasanya enak dihitungkannya, udah jangan jual kuda sampai mati juga. Gitu. Kalau kayak orang sekarang kendaraan ya kan, orang ada yang nomornya itu kan berguru apa nan, iya enggak ada nomornya. Kalau nomor ini nih gitu 1447 misalnya ini bawa hoki, ada ini. Yang namanya punya hoki itu kan ada juga kan ya nomor gitu, orang ada yang begitu. Cuman kembali dasarnya kalau main begitu kudu ada akidah kita. Sama juga nggak belajar akidah kagak apa, pakai sabuknya dari Banten, nah itu. Kayak dulu Pak Haji Muhtar ke Sorok Banten, ya asok-asok itu sabuk beli. Begitu bawa ke Bojonegol deh balik ke mana ya, begitu dibuka teh, Mang suruh dagang bakso, Mang emang apa? Bak sama sot doang yang dibungkus, tuh, gitu kan Haji Muhtar. Ya asok-asok kan doang. Haji saya Mang katanya suruh dagang bakso, emang apa? Tar katanya, itu apa katanya cuma dalamnya cuma bak sama sot doang. Udah kita mau udah takut kita itu nggak bisa itu udah cincin pakai irtabis khodi dan walamin hadid, pakai cincin itu sekalipun pakai emas sekalipun dari apa namanya dari perak gitu, dari besi sunat cincin. Nah, itu.